사람들 시체는 안 찾아졌어요. 안 찾은 게 아니라 못 찾았어. 장명규는 퍽치기를 당했고 김남국은 교통사고 뺑소니로. 이름이 우기야? 진짜 연하 본 거 맞아? 맞냐고 이 새끼야. 너 내가 그때 물어봤을 때. Scene kembali saat Kim Wook masih bersama sang ibu. Mereka terlihat sangat bahagia membicarakan kalung liontin yang terdapat foto dirinya. Hingga suatu hari Kim Wook menemukan surat dari sang ibu yang berpamitan untuk pergi. Dalam surat itu, ibunya berjanji akan kembali lagi hingga membuat Kim Wook tetap menunggunya. Rumah yang ia tempati mulai berganti pemilik dan pemilik rumah itu mengantar Kim Wook ke panti asuhan. Pemilik rumah berjanji akan menelponnya jika ibunya kembali. Hari demi hari, Kim Wook selalu kembali ke rumah lamanya hanya menunggu kabar dari sang ibu. Namun suatu hari hatinya semakin hancur saat rumah itu akan dihancurkan. Kim Wook terlihat mendekati Woo Il Suk dan bertanya siapa yang membunuhnya. Woo Il Suk mengaku tak mengingat apapun. Saat itu ia sedang menyerang seorang wanita. Namun tiba-tiba seseorang memukul kepalanya dari belakang. Saat bangun ia telah berada di desa Duwon. Di kantor polisi, mereka mendapat laporan telah ditemukannya jasad seorang wanita. Detektif Shin segera pergi ke TKP untuk memastikan apakah jasad itu adalah Hyuna. Detektif Baek yang telah berada di sana lebih dulu meminta Detektif Shin memeriksa jasad itu. Jasad itu diperkirakan meninggal sudah lebih dari 6 bulan, sedangkan Hyuna baru menghilang 1 bulan. Detektif Shin bisa bernafas lega karena wanita itu bukan Hyuna. Pagi harinya, Kim Wook mengantarkan Paman Jang pergi ke kantor polisi di lingkungan tempat Woo Il Suk tinggal. Paman Jang yang menyamar sebagai orang kaya mengatakan pada polisi bahwa ia akan membangun gedung 3 lantai di daerah sana. Masalahnya, ia sering mendengar ada 3 orang pelaku pelecehan yang tinggal di lingkungan itu. Polisi meyakinkan Paman Jang bahwa ketiga-tiganya memiliki gelang monitor di kakinya. Mereka akan langsung ketahuan jika melakukan kejahatan. Paman Jang tak ingin menyerah dan meminta polisi itu untuk memeriksa keberadaan ketiga pelaku. Mereka gelagapan, ternyata gelang kaki Woo Il Suk tak bisa dilacak alias dimatikan. Mereka segera melapor ke divisi kriminal untuk segera menangani masalah itu. Selesai dengan aktingnya, Paman Jang mendapat telepon dari pria yang mengaku melihat Yoonji. Mereka sudah sepakat bertemu 30 menit lagi, tapi pria itu tak bisa datang karena kecelakaan. Ia meminta pembayaran di muka untuk biaya pengobatannya karena ia kecelakaan saat perjalanan menemui Paman Jang. Dengan begitu polosnya, Paman Jang mentransfer semua uang yang dimilikinya pada si pria. Setelahnya, pria itu mengirim alamat wanita yang mirip Yoonji berada. Sementara Kim Wook, ia datang ke sebuah rumah di mana ada Pak Sutri di sana. Kim Wook mengaku sebagai pengacara dan berkata mengetahui apa yang terjadi di rumah itu. Awalnya pemilik rumah tak mempedulikannya dan mengusirnya. Namun si istri tiba-tiba keluar dan menemui Kim Wook. Ia menanyakan apa yang Kim Wook ketahui. Rupanya rumah itu adalah tempat terakhir yang dikunjungi Woo Il Suk sebelum gelangnya mati. Kim Wook sangat yakin bahwa wanita yang ada di depannya adalah pelaku yang membunuh Woo Il Suk dan memintanya untuk menyerahkan diri. Kim Wook menjelaskan bahwa perbuatan wanita itu memang bentuk dari pembelaan diri, tapi itu tindakan yang berlebihan. Daripada polisi yang akan menangkapnya, lebih baik dia menyerahkan diri dari sekarang. Hal itu bisa mengurangi masa hukuman, belum ditambah lagi hukuman telah menelantarkan jasad Woo Il Suk. Wanita itu kembali teringat kejadian saat Woo Il Suk mencoba melecehkannya. Sang suami tiba-tiba memukul kepala Woo Il Suk hingga pria itu tewas. Paman Jang datang ke tempat yang diberitahu pria tadi. Namun sayangnya rupanya foto yang dikirimkan pria itu adalah foto kasir tos serba yang wajahnya diedit menggunakan wajah Yoonji. Paman Jang akhirnya sadar jika dirinya telah ditipu. Ia mencoba menghubungi pria itu untuk mengembalikan uangnya, tapi justru nomor pria itu tak bisa dihubungi. Detektif Baek tampak tak percaya saat Paman Jang kembali ditipu untuk kesekian kali. Ia marah kenapa Paman Jang tidak memberitahunya lebih dulu dan menemui si penipu itu bersama-sama. Detektif Baek akan berusaha menemukan uang Paman Jang lagi. Kim Wook mencoba bertanya pada Thomas bagaimana dan kapan ibunya tiba di desa Duwon. Namun Thomas mengaku tak tahu hal itu meski ia adalah penduduk paling lama di Duwon. Ia tak pernah bertanya, ibu Kim Wook juga tak pernah bercerita. Ia meminta Kim Wook untuk menanyakannya secara langsung.
Pagi itu, Kim Wook dan Paman Jang dikejutkan dengan kedatangan Jong Ah ke rumah mereka. Mereka berdua tampak bingung bagaimana Jong Ah bisa sampai ke sana. Mereka bahkan mulai takut jika Jong Ah telah mati. Sementara dari analisis ponsel Jang Myung-gu, mereka menemukan riwayat pencarian internetnya terkait Choi Sung Construction. Jang Myung-gu juga sering menulis artikel tentang perusahaan itu. Senior detektif Baek juga berkata bahwa Jang Myung-gu ternyata pernah menemui ibu detektif Shin 6 bulan yang lalu. Di sisi lain, Seo-han rupanya sedang menemui ibu detektif Shin yang berkata bahwa ia mengira putrinya yang mengandung saat itu sudah keguguran, namun ia baru mengetahui jika putrinya sempat melahirkan. 27 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu, dan kini Seo-han mulai mencari panti asuhan yang berada di dekat biara tempat putrinya tinggal saat hamil. Ibu detektif Shin kemudian menceritakan insiden pembunuhan tentang anak-anak panti itu. Kembali pada Jong Ah yang dijamu makanan oleh Paman Jang sebelum dia pergi. Jong Ah bertanya apakah Kim Wook tahu jika Paman Jang telah ditipu. Paman Jang terkejut bagaimana Jong Ah tahu jika dirinya ditipu. Namun yang pasti Paman Jang tak ingin Kim Wook mengetahuinya. Jong Ah memberikan alamat penggadaian dan bersedia membantu Paman Jang menemukan si penipu itu. Paman Jang sulit mempercayainya karena polisi saja belum bisa mendapatkannya. Namun Jong Ah meyakinkan Paman Jang tentang kemampuannya. Hari berikutnya, Paman Jang pergi ke pegadaian. Jong Ah kemudian menunjukkan foto penipu itu yang telah ia ambil. Jong Ah bahkan tahu di mana pria itu berada sekarang. Jong Ah dan Paman Jang kemudian pergi ke warnet tempat si penipu itu berada. Paman Jang berpura-pura menjadi ayahnya dan memarahi penipu itu di depan umum. Sementara Jong Ah pura-pura menjadi adik si pria. Paman Jang memukuli pria itu karena berhenti belajar, malah bermain di warnet. Ia bahkan mengarang cerita pria itu berhenti dari pekerjaannya paruh waktu. Paman Jang kemudian menyeret pria itu keluar. Tepat saat itu detektif Baek datang dan menangkapnya. Sementara itu, pelaku pembunuh Woo Il-suk memutuskan untuk menyerahkan diri. Beberapa mobil polisi terlihat datang ke rumah wanita itu dan menggali jasad Woo Il-suk yang ia kubur di belakang rumah. 여기 있습니다. Detektif Baek tanpa sengaja melihat berkas kasus yang sedang dikerjakan detektif Shin. Di sana, ia melihat artikel tentang Choi Sung Construction. Detektif Baek kemudian membuka buku catatannya dan terlihatlah foto detektif Park yang kini berada di desa Duwon. Detektif Baek bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan Choi Sung Construction lagi. Malam itu, Kim Wook bertekad mendatangi ibunya. Ia bahkan hanya terdiam memandang wajah sang ibu cukup lama. Ibunya berkata bahwa ia datang ke Duwon sudah sangat lama, mungkin saat Kim Wook masih kecil. Sayangnya ibunya juga tak tahu siapa yang telah membunuhnya. Berita tentang warisan itu juga sudah sampai ke polisian. Detektif Shin pergi ke tempat Seo-han melakukan acara amal dan bertanya langsung padanya. Siapa sangka Kim Wook juga sudah berada di sana. Tujuan Kim Wook ingin mengetahui tentang keberadaan ibunya yang pernah bekerja di rumah Seo-han 27 tahun yang lalu. Kim Wook memilih minum-minum dengan Thomas di kafe. Mereka membahas ibu mereka masing-masing dan Kim Wook ingat apa yang biasa dikatakannya tentang nama Wook, bahwa namanya akan selalu bersinar seperti matahari yang menyinari dunia. Paman Jang kemudian datang menjemputnya dan membawanya kembali ke rumah. Di sana Kim Wook dalam keadaan mabuk menyebutkan bahwa ibunya tidak mengingatnya. Keesokan paginya, Kim Wook berbicara pada Paman Jang tentang pertama kali dia datang ke desa dan bertanya apakah ada orang yang sudah tinggal di sana lebih lama darinya. Paman Jang berkata bahwa Yunmi dan detektif Park sudah ada di sana selama lebih 20 tahun dan mereka tiba sekitar waktu yang sama. Paman Jang juga mengatakan bahwa dia belum dapat menemukan jasad mereka karena mereka tidak ingat bagaimana mereka meninggal. Paman Jang bahkan telah mendatangi tempat mereka bekerja, yaitu Choi Sung Construction, namun ia tak menemukan apapun. Scene kembali saat Kim Wook mendekati Seo-han dan menanyakan ibunya yang telah lama bekerja di rumahnya. Namun Seo-han menjawab tak tahu maksud Kim Wook dan bahkan meninggalkannya. Kim Wook kembali bersama detektif Shin dengan tangan kosong. Saat itulah Kim Wook menceritakan ibunya yang telah menghilang ketika bekerja di rumah Seo-han.
Di kantor polisi, detektif Shin diminta untuk berhenti menyelidiki kasus Myung-gyu dan Nam-gu. Atasannya tidak percaya ada keterkaitan antara kedua kasus. Kepala polisi kemudian memanggil detektif Shin untuk bertemu dengan sekretaris Seo-han. Sekretaris Seo-han berkata bahwa Seo-han sedang mencari seseorang. Ia juga meminta detektif Shin menjelaskan tentang kasus itu. Detektif Shin menjelaskan semua yang ia tahu, namun ia menutupi fakta bahwa kedua korban memiliki keterkaitan. Kim Wook mencoba mendekati Junsu dan Bum-so yang sedang bermain. Awalnya Junsu takut pada Kim Wook, namun perlahan Kim Wook mendekati Junsu hingga membuat anak itu tidak takut padanya. Setelahnya Kim Wook pergi ke kafe, berkumpul bersama orang-orang membicarakan tentang hari kenangan, sebuah hari untuk mereka pesta dan bersenang-senang agar selalu diingat. Di sana Hyunmi baru tahu jika nama Wook adalah Kim Wook. Dengan cepat Hyunmi langsung mengingat putranya. Ia juga bertanya siapa nama panjang Wook dan usianya. Namun Kim Wook memilih berbohong tentang nama dan juga usianya. Di Penggadaian, penculik Kim Wook kembali datang dan mencarinya. Beruntungnya saat itu Paman Jang yang berjaga di sana karena Jong Ah sedang keluar. Paman Jang juga berakting sebagai pemilik tempat itu. Setelahnya Paman Jang dan Kim Wook memilih memberitahu detektif Shin dengan bukti rekaman CCTV Penggadaian. 김남국이 누군지 Malam 안다는 거야. harinya, detektif Shin dan rekannya menuju pabrik untuk mencari manajer Huang dan menginterogasinya. Mereka bahkan membawa manajer Huang ke kantor polisi. Manajer Huang berbohong tentang orang-orang Tiongkok itu. Memang dulu orang Tiongkok itu bekerja di pabriknya, namun sekarang sudah pulang ke negaranya. Ia juga mengaku tak mengenal Namguk maupun Yona. Karena tak ada bukti untuk menjeratnya, manajer Huang akhirnya dibebaskan. Kim Wook akhirnya mengatakan bahwa ia melihat saat Yona diculik. Detektif Shin tentu kesal karena Kim Wook tak mengatakannya lebih awal. Kim Wook meyakinkan bahwa mereka bisa menemukan Yona saat manajer Huang tertangkap, namun mereka bahkan tak memiliki bukti. Kim Wook kemudian meyakinkan bahwa ia pasti akan menemukan buktinya dan mengadili mereka. 그 여자도 찾을 거고. Di kantor polisi, manajer Bar rupanya melaporkan hilangnya Jeng Mi setahun yang lalu. Takdir memihak padanya karena jasad wanita yang ditemukan kemarin adalah rekan kerja Jang Mi. Detektif Baek memberikan catatan kasus kematian Kim So Hyun, putri Seo-han. Kim So Hyun pernah terlibat kecelakaan mobil hingga membuatnya cacat. Namun kematiannya saat berada di rumahnya setelah jatuh dari tangga dengan pendarahan yang hebat. Detektif Park Young Ho yang menangani kasus tersebut menghilang tanpa jejak. Detektif Baek kemudian memilih masuk ke divisi orang hilang untuk mencari seniornya itu. Namun Choi Sing Contraction tak pernah melihat detektif Park dan kasus itu ditutup begitu saja. Kim Wook, Jong Ah dan Paman Jang menyusun rencana untuk menangkap manajer Huang. Mereka masuk ke pabrik diam-diam dan memberikan label kadaluarsa pada produk-produk mereka. Akhirnya hari kenangan telah tiba. Semua orang tampak gembira menyambut hari itu. Sedangkan Yona, ia terlihat bersedih karena mengingat saat detektif Shin melamarnya. Perayaan kemudian berlangsung dan semua orang tampak bersemangat. Mereka mengambil banyak foto dan Thomas mengejutkan semua orang dengan balon udara. Kim Wook rupanya sudah membuat rencana dan meminta detektif Shin untuk datang. Meski detektif Shin tak bisa melihat Yona, ia yakin Yona bisa melihatnya. Di sana, detektif Shin menceritakan tentang Kim So Hyun, putri Seo-han. Kim Wook tiba-tiba teringat dengan Kim So Hyun dan dia dulu sangat dekat dengannya. Bersama yang lainnya, Yona masuk ke dalam balon terbang dan dari sana ia bisa melihat detektif Shin. Yona dengan bangga memperkenalkan detektif Shin pada orang-orang. Ia juga menangis dengan sangat haru. Mereka kemudian melihat foto-foto dan video mereka bersama saat hari kenangan sebagai hadiah kenang-kenangan untuk mereka. Paman Jang curiga karena semenjak tadi Kim Wook terus memperhatikan Hyunmi. Ia teringat cerita Kim Wook tentang ibunya. Ia yakin jika Hyunmi pasti ibu Kim Wook. Tanpa diduga, Paman Jang mendekati Hyunmi dan ingin mengatakan sesuatu. 준수 엄마,